Ya pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama kami, kita masih membahas mengenai vertigo. Nah dokter, ini masih banyak banget pertanyaan, tadi dokter Vita udah sempat mempraktekkan ya, ternyata ada gerakan-gerakan khusus yang bisa dilakukan di rumah bagi penderita vertigo ya, pada saat tidak kambuh tapi dalam catatan itu pemirsa. Nah dokter, ini saya ingin bertanya nih dokter, vertigo ini sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan atau enggak sih dokter? Atau akan terus-terusan berulang seumur hidup? Ya, sebenarnya bisa disembuhin, tapi memang resiko rekaren atau berulangnya itu ada sekitar 25% kalau udah pernah kena vertigo. Apalagi dalam 6 bulan pertama itu biasanya lebih gampang untuk berulang. Jadi memang harus benar-benar dijaga tuh gerakannya, semua faktor pemicunya itu harus benar-benar dikontrol. Ada tahapan kondisi tertentu nggak dokter? Misalnya mungkin vertigo yang masih ringan, apakah yang sudah berat, yang mungkin punya potensi lebih besar untuk kembali berulang dokter? Ya, jadi yang kembali berulang tadi yang seperti saya bilang namanya BPPV, benign Itu apa dokter? positional vertigo. Jadi vertigo yang disebabkan oleh gerakan, jadi gerakan kepala gitu ya, dia akan memicu vertigonya gitu. Jadi supaya nggak berulang ya memang harus gerakannya harus pelan-pelan gitu. Bangun tidur juga ada caranya, nggak boleh cepet-cepet seperti itu. Karena gerakan kepala yang mendadak itu akan memicu vertigonya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering disalahkan sebagai akibat dari vertigo. Coba kita lihat ya, banyak yang bilang bahwa vertigo ini bisa disebabkan karena orang yang hipertensi. Atau ada juga orang yang bilang katanya kolesterol tinggi, lagi kumat nih makanya vertigo. Nah ini apakah benar hubung-hubungkan aja atau emang kejadiannya barengan sama-sama? Ya. Jadi gini ya, hipertensi biasanya tensinya tinggi orang itu karena suka makan yang asin-asin tuh dok, gitu kan, tensinya tinggi. Terus memang jika memang hipertensi ada gangguan tentunya tekanan darah kan ya, tekanan darahnya naik gitu. Terus sirkulasi darah itu tidak lancar atau keadaan sirkulasi darah di telinga dalam atau yang mengatur keseimbangan itu juga nggak baik. Jadi itu memang bisa memicu vertigo namun tidak secara langsung. Tapi bisa aja. Ada orang juga gini soalnya habis makan sate kambing misalnya kan. Aduh ini kayak vertigo kumat nih, kolesterol naik nih. Nah, itu jadi kan ada bagusnya sebenarnya karena kolesterol ini jadinya bisa dicek gitu karena dia merasa gitu. Tapi apakah diluruskan nih apakah benar vertigo disebabkan sate kambing itu gitu? Ya, oke. Jadi itu mitos ya. Jadi vertigo atau kolesterol itu tidak menyebabkan vertigo gitu. Jadi kenapa dia vertigo? Karena tadi posisinya yang nunduk gini, Dok. Nah, karena dia nunduk, kelamaan nunduk dia akan terasa tegang, ketegangan pada tadi tengkuk dan leher, juga bahu yang menyebabkan vertigo. Jadi bukan kolesterolnya, bukan sate kambingnya. Nah Intan tahu nggak? Karena banyak orang suka juga mungkin karena pekerja kantoran nih ya. Mungkin karena dia mesti ngetik-ketik, lihat gadget terus. Nah ini juga bisa menyebabkan vertigo atau enggak tuh? Itu gimana dokter? Ya, betul banget. Jadi salah satu penyebab vertigo tadi kan adanya gangguan sensor proprioseptif namanya yang ada di leher dan di tengkuk. Nah, itu bisa terpicu kalau lehernya tegang. Gitu. Ada gangguan di otot-otot di leher itu. Nah, kenapa dia bisa tegang? Karena kita terlalu sering nunduk. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kita pakai gadget atau ngetik gitu ya, itu tolong sejajar sama mata gadgetnya. Jadi jangan terlalu menunduk seperti ini karena akan memberi tekanan gitu ya, tekanan berlebihan pada otot-otot leher yang bisa memicu vertigo. Nah Intan ini waktu itu pernah cerita, tantenya katanya kok sekarang suka vertigo. Terus Intan bilang, ini gara-gara sering main gadget nih, malam-malam nonton film sendiri gitu kan. Iya, suka nunduk gitu loh dokter, suka nonton film gitu, nunduk itu juga bisa menjadi penyebab ya dok, salah satunya. Oke, jadi kalau jadi kegiatan apa aja sih dokter sebenarnya dan posisi seperti apa yang sebenarnya ini bisa menimbulkan vertigo dokter? Ini posisi-posisi kayak gimana aja supaya kita tuh lebih aware dengan kegiatan sehari-hari dokter? Ya. Jadi posisi menunduk ya. Yang kayak gadget terus-terusan ya? Jadi kalau misalnya memang mau baca atau pakai HP, memang sebaiknya sejajar. Oh gini? Ya, jadi sejajar dengan mata. Jadi jangan diberi tekanan berlebih pada tulang leher. Gitu. Terus tadi pergerakannya apa aja dokter? Tadi dokter bilang kan ada pergerakan-pergerakan yang bisa memicu timbulnya vertigo. Nah itu gerakan yang seperti apa aja dokter? Gerakan misalnya sesimpel misalnya kita noleh ke atas. Misalnya habis krimbat tuh ada loh. Pasien jadi kan kalau krimbat mendongak ke atas Ya, itu ya. habis dikeramasin selama setengah jam gitu misalnya. Ya itu bisa tuh. Begitu bangun dia vertigo. Oh gitu. Jadi terus memang kayak kalau dipanggil juga dok, misalnya kayak tiba-tiba nengok, itu juga nggak boleh ya? Bisa memicu vertigo.
Nah, pantesan nih mungkin salah satu penyebab kenapa banyak ibu-ibu yang punya vertigo. Mungkin kegiatan rumah tangga sehari-hari kan motong-motong, masak ya. Udah gitu lanjut lagi mungkin kalau wanita kerja yang karir juga, ibu rumah tangga juga ngetik-ngetik. Iya, bener. Dagang online sama begini juga. Jadi akhirnya sering vertigo mungkin ya. Oke, nah dokter, tapi ini yang jadi aku penasaran, aku banyak banget nanya ya dokter ya, penasaran banget soalnya masih nggak gitu ngerti gitu ya dengan apa yang terjadi dengan vertigo ini. Nah dokter, ini apakah vertigo ini pusingnya itu juga bisa menimbulkan salah satu gejala dari cancer dokter? Atau gimana cara membedakannya nih dok? Ini apa pusing karena vertigo atau pusing karena bahaya lainnya dok? Oke. Jadi kalau pusing yang tadi vertigo yang perifer tadi ya, yang selain dari otak atau ini yang dari otak, itu tadi ada gejala lain selain cuman pusing, mual, muntah, keringat dingin atau berdebar. Nah itu ada gejala lain seperti yang tadi, misalnya ada kesemutan sekitar mulut gitu kan, ada Oh, itu bicaranya vertigo jadi ya? elo, iya disertai dengan vertigo gitu. Terus lama kelamaan badannya jadi lemas, lemas sebelah gitu ya, atau matanya jadi double, sering tersedak, suaranya berubah, seperti itu. Jadi ada gejala lain selain hanya pusing berputarnya. Kalau gejala yang untuk cancer atau berbahaya lainnya itu Ya, kalau seperti itu, jadi apakah itu ada cancer atau misalnya ada infeksi misalnya gitu ya di otak, itu gejalanya tambah lama tambah berat gitu. Jadi misalnya hari ini masih bisa jalan ke depan gitu ya misalnya, tapi besoknya itu udah jalan sedikit udah tambah goyang, misalnya seperti itu. Ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Memang pusingnya cuman kelenyangan aja biasa, tapi terus menerus. Nah itu harus diperiksakan, jadi nggak hilang total sama sekali. Nah, tadi fisioterapi tadi udah dibahas juga mengenai obat-obatan bisa membantu juga relaksasi posisi untuk mencegah vertigo ya. Sekarang kalau tips nih bagi orang yang mungkin mengalami pusing berputar, sebenarnya apa yang harus dilakukan secara singkat nih? Ya, oke. Jadi tipsnya adalah mungkin untuk orang yang sedang mengalami vertigo, bantalnya agak ditinggikan sebanyak 45 derajat gitu. Jadi bantalnya agak tinggi, tapi ingat ya jangan pas di tengkuk sini, jadi agak ke pundak gitu dok, jangan sampai malah nekuk lehernya gitu. Jadi agak ditinggikan sebanyak 45 derajat. Lalu kurangin makanan asin, ya kurangin makanan asin, alkohol, kafein, lalu juga istirahat harus cukup, ya kan, sering-sering stretching. Stretching itu kuncinya juga ya, karena bagi ada orang yang pekerjaannya emang terpaksa ya harus banyak ya, kalau masak kan nggak mungkin begini ya, masak harus begini kan. Nah, Iya, jadi mau harus nggak mau sering ya. stretching jadinya kan. Iya, Iya, baik. oke. Dokter, makasih banyak dokter. Iya, Penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Nah pemirsa, kalau ingin terus mengetahui informasi yang bermanfaat seputar kesehatan, jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai dengan jam 10 hanya di TV One. Saya Dr. Vito Damai, Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Hidup Sehat. Sehat.